Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF, Jakarta. Jadi banyak pasangan suami istri yang sulit hamil atau pasangan yang infertil datang ke tempat praktek saya dan mengatakan bahwa mereka sudah menikah beberapa tahun dan sudah juga memeriksa diri ke beberapa dokter dan dinyatakan semuanya baik-baik saja, sehingga dianjurkan untuk mencoba untuk hamil. Sehingga dengan informasi yang baik-baik saja tersebut, sehingga banyak pasangan suami istri kemudian mencoba lagi hamil secara alami, sehingga tanpa terasa mereka sudah membuang waktu yang diperlukan untuk hamil, karena sebenarnya mereka sudah mencoba untuk hamil secara alami sebelumnya. Padahal kita harus hati-hati dengan pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja, karena kalau pasangan suami istri itu baik-baik saja dari pemeriksaan yang dilakukan, sebenarnya sebagian besar atau sekitar 85% sebenarnya akan hamil dalam kurun 12 bulan. Tetapi kalau dalam kurun 12 bulan tidak terjadi kehamilan secara alami, walaupun pada pemeriksaan semuanya tampaknya baik-baik saja, tetapi sebenarnya adalah pasti ada masalah. Jadi tidak baik-baik saja, karena faktanya kehamilan tetap tidak terjadi walaupun berhubungan secara teratur. Jadi pada pasangan suami istri yang sulit hamil, biasanya setelah 12 bulan menikah, maka memang harus dilakukan evaluasi untuk mencari penyebab kenapa pasangan suami istri tersebut belum hamil, sedangkan sebagian besar pasangan suami istri sudah hamil. Pada zaman sekarang memang tidak lagi banyak dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti di masa yang lalu, tetapi lebih agresif. Artinya hanya pemeriksaan-pemeriksaan yang diperkirakan akan mempengaruhi strategi pengobatanlah yang diperiksa, sedangkan yang tidak banyak mengubah strategi pengobatan maka tidak lagi diperiksa atau sudah ditinggalkan. Pada umumnya yang menjadi dasar yang harus diperiksa adalah dari pihak suami adalah analisa sperma, dari pihak istri kita harus memastikan bahwa seorang istri memang memproduksi telur setiap bulan secara teratur yang digambarkan dengan haid yang teratur. Dan ketiga adalah memastikan bahwa saluran telur kiri kanan dari istri terbuka. Jadi untuk bisa hamil maka harus ada sperma yang normal, harus ada telur yang tumbuh tiap bulan, dan saluran telur yaitu tempat pertemuan sel sperma dari luar dan sel telur dari dalam tubuh untuk bisa terjadi pembuahan. Nah, kalau ketiga faktor ini normal, sering dikatakan baik-baik saja sehingga mestinya bisa terjadi kehamilan. Tetapi karena faktanya tidak terjadi kehamilan juga, maka walaupun semuanya tampaknya normal, tentu harus dicari lagi faktor-faktor lain yang mungkin dapat menurunkan peluang hamil atau menghambat kehamilan, tapi belum ditemukan atau belum dapat dideteksi dengan pemeriksaan yang standar tersebut. Oleh karena itu tidak boleh berhenti pada tahap semuanya baik-baik saja. Memang pemeriksaan dasar baik-baik saja, tapi belum terjadi kehamilan. Faktor lain yang bisa menyebabkan tidak terjadi kehamilan antara lain adalah fungsi sperma. Jadi sperma tadi hanya dilihat
sperma analisa atau secara fisik spermanya normal atau tidak, tapi belum diketahui apakah spermanya tersebut berfungsi normal atau tidak, artinya mampu membuahi sel telur atau tidak. Nah, untuk itu biasanya dilakukan pemisahan lanjutan yang disebut DNA fragmentasi untuk melihat fungsi dari sperma tersebut, apakah bisa membuahi sel telur atau tidak. Kalau DNA fragmentasinya tinggi, maka sperma diprediksi tidak akan bisa membuahi sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan, walaupun secara fisik spermanya normal. Pemisahan lain yang bisa menghambat untuk kehamilan atau untuk terjadinya kehamilan yaitu masalah di rongga perut istri. Walaupun dengan HSG tampaknya rongga rahim bagus, saluran telur terbuka, dan istri juga berovulasi, artinya siklus-nya teratur, tetapi rongga perut belum bisa dilihat. Nah, sering ada masalah di dalam rongga perut seperti perlengketan mungkin antara organ-organ reproduksi dengan usus atau dengan organ-organ sekitarnya, atau mungkin ada endometriosis. Endometriosis ini salah satu faktor yang menyebabkan susah hamil, yang kalau berupa kista atau berupa adenomiosis itu memang bisa kelihatan dengan USG transvaginal yang standar. Tetapi kalau bukan berupa kista atau adenomiosis, artinya di dinding otot rahim, itu tidak bisa kelihatan sehingga kelihatannya normal-normal saja. Nah, apakah perlengketan atau adenomiosis atau hal lain di dalam rongga perut itu baru bisa kelihatan kalau dilakukan pemisahan secara laparoskopi, yaitu semacam prosedur operasi dengan membuat lubang kecil di perut, kemudian dimasukkan kamera melalui lubang kecil di pusat, dan ada 2 lubang kecil lagi untuk memasukkan alat, sehingga kita bisa melihat langsung ke dalam rongga rahim, ke dalam rongga perut maksudnya, apakah ada hal-hal yang menghambat untuk hamil atau tidak. Kalau ada, maka harus dilakukan koreksi terlebih dahulu jika memungkinkan. Tetapi memang tidak semua keadaan atau masalah dalam rongga perut akan bisa diperbaiki melalui laparoskopi, sehingga masalah tersebut tetap ada. Jika demikian, maka tentu hamil alami akan menurun peluangnya atau kecil sekali peluangnya, sehingga harus dilakukan prosedur inseminasi misalnya, artinya prosedur kehamilan yang dibantu, ataupun sampai ke bayi tabung. Walaupun dalam pemisahan sebelumnya semuanya kelihatannya baik-baik saja. Jadi kalau pemisahan dasar atau pemisahan standar baik-baik saja tapi tidak terjadi kehamilan, maka harus dilakukan pemeriksaan atau evaluasi lanjutan untuk mencari penyebab sehingga bisa ditentukan pengobatan yang lebih tepat. Dengan demikian, pasangan suami istri tentunya tidak akan membuang-buang waktu yang percuma sehingga menyebabkan peluangnya untuk hamil akan menurun karena usia yang bertambah. Karena tidak semua memang pasangan suami istri akan bisa hamil secara alami. Kalau masalahnya bisa ditemukan dan bisa dikoreksi, maka bisa terjadi kehamilan alami. Tapi kalau tidak bisa dikoreksi, maka harus hamil dengan cara inseminasi atau mungkin harus dilakukan bayi tabung. Jadi memang ada masalah yang memang ada tapi tidak bisa ditemukan dalam pemisahan yang mungkin dilakukan dalam penelusuran pasangan suami istri yang susah hamil, maka disebut unexplained. Jadi kasus unexplained ini memang semuanya kelihatan normal tapi tidak jadi kehamilan. Bisa saja sperma itu tidak bisa membuahi sel telur, atau sel sperma tidak pernah ketemu dengan sel telur karena suatu sebab. Jadi
banyak faktor lagi yang harus ditelusuri secara seksama untuk mencari atau membantu pasangan suami istri yang sulit hamil untuk bisa hamil. Jangan puas dengan istilah baik-baik saja, tapi harus ada kurun waktu tertentu yang kita lakukan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan atau pemahaman bagi pasangan suami istri bahwa baik-baik saja tidak berarti bahwa akan bisa terjadi kehamilan, tapi harus dilakukan evaluasi yang lebih lanjut dan lebih seksama. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.